Seperti kita tahu, webinar kali ini sangat begitu penting dan strategis dengan tema yang kita ambil adalah persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Kapasitas saya selaku di keuangan daerah ingin sebenarnya melakukan semacam pencermatan, pemetaan, dan tentunya melakukan semacam proyeksi terhadap kemampuan keuangan daerah menghadapi Pilkada 2020, tentunya dalam kondisi pandemi COVID ini. Tadi Kepala BPP sudah menyatakan secara tegas bahwa kita optimis bahwa kita bisa menghadapi Pilkada 9 Desember ini dengan sukses dan aman dari COVID-19. Untuk itu, penting juga bagi pemerintah daerah mempersiapkan segala bentuk instrumen yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada, baik itu KPU, Bawaslu, maupun pihak pengamanan, guna lancarnya atau suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di 2020 ini. Sebagai penutup, penting untuk membangun relasi programatik dan ideologis dengan pengusung atau pendukung calon, serta mengutamakan mengusung kader sendiri bila harus memungkinkan. Jadi tantangan kita memang sangat besar, terutama di tengah situasi yang juga kita masih berusaha untuk beradaptasi dengan banyak hal-hal baru. Tetapi politik biaya tinggi harus sebisa mungkin kita hindari karena itu akan menghambat. Kalau kita tidak mampu mengatasinya, itu akan bisa menghambat terciptanya kompetisi yang adil, setara, dan inklusif yang mestinya bisa diakses oleh semua. Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan rancangan peraturan KPU nomor 15 tentang tahapan program jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati wali kota yang tahapan selanjutnya itu dimulai pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Kita semua tahu bahwa Kemdagri sudah berupaya sekuat tenaga. Kemarin sore sekjen-sekjen dikumpulkan untuk mendukung ini semua. Ya, syarat dimulainya tahapan ini harus memperhatikan COVID. Di sisi lain tadi sudah sampaikan dengan Pak Dirjen Oda bahwa Komisi 2 juga meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan usulan anggaran tambahan yang saat ini lagi proses pembahasan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama dari segi teknis, kita semua tahu ada 15 tahapan pilkada. 15 tahapan pilkada yang 5 itu sudah di stop, yang 10 itu harus dilanjutkan. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, yang 10 tahapan pilkada ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dari sinilah sebenarnya semua kita menunggu Bang Castorius, Mas Fatoni, PKPU yang mengatur tahapan ini, tahapan pelaksanaan pilkada ini, dan sekaligus yang memenuhi tahapan COVID. Inilah semua yang ditunggu-tunggu teman-teman di daerah. Di sini kita sudah terhubung dengan Komisioner KPU, Mas Pramono Ubaid, yang dari tadi memang ada sedikit gangguan, sekarang sudah baik. Kami berikan waktu kepada Mas Pramono 10 menit, dan saya mohonkan kepada seluruh pembicara, jangan dulu meninggalkan webinar, karena kami sudah mendapatkan daftar pertanyaan yang nanti kami bacakan, dan lalu dijawab oleh masing-masing nanti narasumber, baik itu Mbak Titi dari Dirjen Oda, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, dan juga dari Bupati Lebong. Mohon kiranya berkenan masih di lokasi webinar. Silakan Mas Ubaid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Castorius Sinaga, senior dalam kajian ilmu politik, para pejabat di Kementerian Dalam Negeri, baik Dirjen Keuangan Daerah maupun Dirjen Polpum atau Dirjen Otonomi Daerah, serta Bupati Lebong, Wali Kota Tangerang Selatan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Oke.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memang kita menghadapi satu situasi di mana kita belum pernah mengalami sebelumnya, yakni penyelenggaraan pilkada dalam situasi tidak atau belum normal. Maka kita menyebutnya new normal, kira-kira begitu. Nah, namun bagaimanapun pada tanggal 27 Mei lalu sudah diambil keputusan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR bahwa tahapan pilkada dilanjutkan 15 Juni dengan pemungutan suara jatuh pada 9 Desember. Nah, dalam konteks webinar kali ini pertanyaan utamanya adalah KPU diberi dua mandat yang jelas. Satu, mengatur mengenai tata cara. Maka diterjemahkan oleh KPU dengan menyusun peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID. Yang kedua, KPU juga diberi mandat untuk mengatur bagaimana waktunya, pengaturan waktunya, maka diterjemahkan dengan revisi peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Substantif PKPU tahapan sudah sangat siap, kemudian PKPU tentang protokol kesehatan ini, yang mengatur protokol kesehatan ini, itu tinggal beberapa langkah lagi. KPU ini mengatur dua hal. Pertama, prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, mengatur teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita susun ini bukan hanya mengatur tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi mengatur setiap tahapan. Demikian juga protokol ini mengatur bukan hanya bagi penyelenggara, bagi badan ad hoc, gitu ya, tetapi mengatur pihak-pihak lain, para pemilih, kemudian para peserta, baik kandidat, tim kampanye, dan seterusnya. Jadi semua stakeholder yang terlibat di dalam setiap tahapan pilkada itu kita atur protokol kesehatannya. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa penyesuaian, misalnya, dan penyesuaian itu tentu sepanjang tidak melanggar batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang. Itu pertama misalnya jumlah TPS yang jumlah pemilih per TPS yang dikurangi, di undang-undang maksimal 800, maka kami mengatur paling maksimal 500, dan itu disetujui dalam rapat tanggal 27 Mei yang lalu. Sehingga ini juga bagian dari bagaimana kita mengurangi potensi menumpuknya pemilih di dalam TPS. Lalu mengatur ulang metode dan jumlah peserta kampanye. Ini mengatur ulang bukan hanya membatasi tapi juga melonggarkan. Misalnya dalam debat kandidat yang disiarkan di televisi, biasanya kan ada pasangan calon, ada penyelenggara, biasanya juga dihadiri oleh pendukung ramai sekali yang sorak-sorai di studio, yang bahkan dalam beberapa kali kampanye pasangan calon debat kampanye itu malah mengganggu suara pendengar di rumah. Tetapi dalam pengaturan baru rencananya jumlah pengunjung dari masing-masing pendukung itu kita hilangkan atau kita batasi. Tetapi di sisi lain karena beberapa akses dalam kampanye itu kita batasi, maka ada beberapa yang kita longgarkan. Misalnya jumlah alat peraga kampanye itu dan bahan kampanye ada kemungkinan kita beri kelonggaran dibanding yang selama ini kita atur. Misalnya alat peraga kampanye, spanduk, baliho, itu kan ada batasan maksimalnya kalau tidak salah 150% dari yang diadakan oleh KPU, gitu ya. Jadi pasangan calon boleh mencetak sekian persen dari yang dicetak oleh KPU maksimal. Nah, ini ada kemungkinan kita longgarkan karena ada beberapa aspek lain yang kita batasi, kita kurangi, maka ada beberapa aspek lain yang kita longgarkan. Berikutnya, kesiapan SDM kita gimana? Badan ad hoc kita sudah siap untuk diaktifkan kembali tanggal 15 Juni 2020, dan diaktifkan kembali itu kan mereka tidak langsung bekerja sebenarnya. Kalau dilihat dari jadwal tahapan yang kita susun, itu badan ad hoc kita bekerja untuk melakukan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan itu kan baru di akhir bulan Juni begitu. Jadi tidak langsung tanggal 15 diaktifkan besoknya langsung bekerja, enggak juga gitu. Jadi masih ada waktu sebenarnya sampai tanggal 20-an, pertengahan 20-an untuk melakukan verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan.
Nah, terkait dengan badan penyelenggara ad hoc itu, dan juga jajaran KPU kita tentu proses bimbingan teknis terkait dengan tahapan-tahapan, termasuk tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, tentu akan kita lakukan beberapa penyesuaian agar tidak melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Demikian juga proses dan syarat-syarat rekrutmen KPPS itu akan kita atur ulang karena ada beberapa rekomendasi baik dari gugus tugas maupun lembaga lain, misalnya dari Ombudsman yang berkaca pada meninggalnya sejumlah besar KPPS pada pemilu 2019 yang lalu. Itu Ombudsman memberi rekomendasi yang sangat baik sekali, dan tentu KPU penting untuk melihat ini. Baik terkait dengan persyaratan kesehatannya, terkait dengan potensi para badan penyelenggara ad hoc itu punya penyakit penyerta, kemudian juga mengenai usia maksimal, gitu ya. Usia maksimal itu sangat ditekankan sekali oleh gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan. Ini yang masih terus kita godok untuk badan ad hoc kita. Berikutnya soal anggaran. Nah, ini juga penting untuk kita bicarakan karena bagaimanapun tadi saya kira sudah banyak yang menyampaikan mengenai anggaran. KPU berkomitmen untuk melakukan review, untuk mengecek ulang apakah memang punya keleluasaan untuk melakukan efisiensi dan realokasi di beberapa bagian. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU di daerah kita, tetapi memang tidak semua daerah mampu untuk melakukan itu, dan tentu yang bisa dilakukan tidak maksimal, tidak bisa banyak, begitu ya. Nah, karena itu tentu mengenai kesiapan anggaran kami harus mendapat dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam konteks ini bersumber dari APBN maupun dari APBD. Kami tentu untuk bisa menjalankan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi harus memenuhi protokol kesehatan. Sementara untuk memenuhi protokol kesehatan itu dibutuhkan anggaran yang tentu tidak sedikit. Kalau kita berkaca pada penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah lain, memang tidak dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, gitu ya. Nah, karena itu kita juga meminta dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai ketersediaan anggaran ini. Saya kira secara singkat, mudah-mudahan tidak melebihi 10 menit yang dialokasikan untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan keselamatan, ya, sejak pengalaman pemilu 2019 yang lalu, kami sebenarnya kan sudah mengajukan asuransi ya untuk teman-teman badan penyelenggara ad hoc, tapi kan Kementerian Keuangan tidak membolehkan itu. Yang diperbolehkan adalah berbentuk santunan, gitu ya. Jadi santunan bagi yang meninggal, kemudian bagi yang sakit, kemudian bagi yang mengalami cacat permanen, gitu ya, atau sakit sementara temporer, gitu. Nah, itu yang disetujui karena kalau santunan, kalau asuransi itu memang unpredictable, ya, angka yang kita bayarkan pasti, tetapi angka return-nya, klaimnya itu tidak bisa dipastikan, sehingga kepastian biaya yang dikeluarkan itu menjadi bermasalah gitu. Tapi kalau santunan itu lebih mudah, meskipun verifikasi di lapangannya membutuhkan kerja yang berat bagi penyelenggara. Jadi itu yang jaminan keselamatan disediakan dalam bentuk santunan, baik untuk yang meninggal, sakit, kemudian cacat permanen atau sakit temporer.